Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut drop sebesar 3,53%. Dengan total market cap mencapai 918 miliar US dollars. Kita bisa lihat untuk Bitcoin sekarang dia drop sebesar 3,55% dalam 24 jam terakhir dan harga di 20.500-an. Ini otomatis di daerah MA20 daily. Untuk Ethereum, dia drop sebesar 4,21% dengan angka di 1150-an. Sementara untuk BNB, dia drop sebesar 3,67% dengan harga di 232 USD. SRP, dia drop lebih parah lagi sebesar 4,09%. Cardano drop sebesar 3,45%, Solana sebesar 5,25%, dan seterusnya. Jadi overall kita bisa lihat cenderungnya semua terkoreksi. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat ya seperti pembahasan kemarin, volume sudah mulai mengering sejak tanggal sini ya. Mengering tanggal berapa nih? Basically dia mulai mengering sebenarnya ya tanggal 8 ya. Which is kita bisa lihat dengan jelas dia sedikit ke reject. Walaupun tembus sedikit ya, walaupun tembus tapi dia bisa dibilang ke reject oleh Bollinger Band dan juga strukturnya tidak bisa dia pertahankan pada tanggal 8 dan tanggal 9 akhirnya drop juga kemarin ya. Dan sekarang kita bisa lihat dengan sangat jelas sedang retest daerah MA20 daily yang ada tepatnya itu di 20.530 USD ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah di awal minggu ini Bitcoin akan bisa menemukan momentum lagi dan mulai terpantul di MA20 daily ya. Dan untuk sekarang kita bisa lihat untuk daily seperti itu. Buat kalian yang sudah buy limit MA20 sudah dapat posisi tentunya. Dan kita akan geser ke makronya ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa lagi-lagi masih bermain di daerah MA200. Dan kita bisa lihat ini MA200 sepertinya mulai menjadi suatu resisten bagi Bitcoin ya, di mana kita bisa lihat di sini pada tanggal 4 Juli ini atau pada minggu ini ya, dia reject oleh 200. Jadi lagi-lagi ini sudah tembus 4 minggu, berarti untuk berharap ini bisa 4 minggu langsung lanjut ke atas sepertinya tidak mungkin ya. Maka dari itu kita harus lihat dan persiapkan mental kita lebih cenderung ke belasan minggu ya, atau bahkan sampai ekstrimnya di 2015 bisa sampai puluhan minggu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan bilang juga untuk atau lebih tepatnya mengingatkan ya buat kalian yang punya posisi long di MA200 weekly, pastikanlah harga likuidasi kalian lebih rendah dibandingkan 15.670 karena secara statistik kita bisa lihat beberapa kali terjadi drawdown sebesar 30% dari MA200 weekly setelah dia setelah dia close di bawah dari MA200. Dan kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke indeks dolar karena hari ini tentunya hari Senin ya, maka market baru buka. Dan bisa dibilang salah satu penyebab dari kenapa Bitcoin mulai cenderung koreksi adalah karena kembalinya penguatan US dollars atau indeks dolar di sini ya. Kita bisa lihat karena Bollinger Band sudah membesar, maka dari itu sekarang indeks dolar sepertinya meningkat lagi. Walaupun polanya pada tanggal 8 Juli lalu sedikit menunjukkan inverted hammer ya, berarti kemungkinan besar lebih bearish, tetapi ternyata tidak ada dulu koreksi, langsung naik lagi ke atas. Nah, jadi tentunya yang kita harapkan adalah koreksi dari indeks dolar ya, dan penurunan dari indeks dolar secara lebih masif ya. Karena ya bisa dibilang secara makronya mau tidak mau risk on asset seperti Bitcoin, lalu S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq ini semua sangat terpengaruh dengan dropnya indeks dolar. Apabila indeks dolar terus melemah ya, dia membuat satu lower low, lower high, dan lower low terus, itu akan membuat satu bull market untuk Bitcoin, Nasdaq, S&P 500, dan Dow Jones ya. Jadi tentunya yang akan bisa membuat ini menjadi bear market untuk indeks dolar adalah the Fed pada tanggal 13. Jadi nggak kerasa, tinggal 2 hari lagi kita akan mendapatkan hasilnya ya. Apabila hasil CPI-nya lebih bagus daripada yang kita harapkan ya, misalkan dia di bawah dari 8,6%,
Nah, itu bisa membuat cryptocurrency market naik. Ya, karena kenapa? Orang-orang akan cenderung front running sebelum keluar data interest rate. Dan lagi-lagi ya, keputusan The Fed ini sangat tergantung sekali dengan CPI. Apabila data CPI-nya membaik ya, alias inflasi turun, kemungkinan besar The Fed bisa mulai menghentikan atau pelan-pelan mengurangi peningkatan interest rate. That's really good untuk cryptocurrency market. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Nasdaq, lalu S&P ya, mereka nggak separah BTC dropnya ya, tapi cenderung ketahan lah ya. Untuk S&P dan Dow Jones sedikit minus, untuk Nasdaq masih plus tapi tipis ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya overall. Buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referaksi di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukanlah juga financial advice. Tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber Go untuk bisa lebih ngerti charting. Oke, dan selanjutnya kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi bagi kalian yang sudah pasang buy limit di EMA20 harusnya sudah kena ya. Dan tentunya itu adalah satu buy limit yang kita bahas kemarin. Yang kedua adalah di 19.300-an ya. Ini kita geser dulu, ubah ke indeks ya. Jadi kita bisa lihat di sini 19.300-an. Ini buat kalian yang belum tahu adalah struktur weekly close dari all time high sebelumnya ya. Kita bisa lihat di sini di 2017 di mana dia bisa dibilang berubah menjadi resisten ya. Di 2020 Desember kita bisa lihat selama kurang lebih 4 mingguan dia di reject dan akhirnya tembus juga pada tanggal 14 Desember 2020 ya. Dan tentunya satu resisten yang kuat apabila tertembus dengan momentum yang cukup, seringkali kita bahas ini bisa berubah menjadi support yang baik. Untuk Bitcoin kita bisa lihat sudah beberapa kali mempertahankan harga ya di 19.300 ini. Seperti di sini dan seterusnya. Ya, jadi buat kalian yang belum punya di 19.300 bisa pertimbangkan untuk buy limit di situ. Dan yang terakhir ada 15.670 di mana di sini adalah statistik yang kita bahas tadi ya. Jadi saat BTC close weekly di bawah dari EMA 200 ada drawdown sebesar 30%-an. Ini terjadi di 2020 dan di 2015 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat basically secara struktur almost identical seperti BTC. Ya, kita lihat BTC sama-sama ke-reject oleh struktur. Dan Ethereum juga basically melakukan hal yang sama persis. Dan sekarang sedang ketahan oleh MA20. Ya, kondisinya sangat-sangat mirip sekali. Dan buat kalian yang mungkin merasa bahwa Ethereum kalian kurang, terutama buat kalian yang mungkin salah membentuk portofolio, ya terlalu banyak altcoins lain di luar dari BTC dan ETH, nah mungkin boleh pertimbangkan untuk beli Ethereum di EMA20 daily. Tapi buat kalian yang mungkin secara portofolio sudah seimbang, ya sudah bisa skip aja, ya bisa tunggu sampai Ethereum kembali reclaim dari 1780, di mana itu adalah summer low bagi Ethereum, ya. Dan selanjutnya untuk posisi short. Untuk posisi short tentunya buat kalian yang buka posisi dari sini, sekarang harusnya sudah TP buat kalian yang konservatif ya. Nah, tapi buat kalian yang agresif dan lebih high risk bisa pertimbangkan di 1048 USD ya. Atau kalau kalian bisa ya nggak tahu ya beberapa exchanger bisa ngasih, beberapa enggak setahu gue ya. Lu bisa partial TP ya. Nah, mungkin lu bisa partial TP di EMA20 ya bisa pertimbangkan seperti itu juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan buat kalian yang pengen buka posisi short, ya bisa pertimbangkan lagi apabila mungkin dia kalau ke-reject di daerah 1242 atau alternatively saat dia jebol MA20 dengan target otomatis di 1048 USD. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat bahwa dia kemarin sempat retest MA50. Jadi buat lo yang mungkin sudah punya posisi short di sini, lu pertahankan kemarin saat itu naik, nah harusnya udah kena TP di 50 ya. Lagi-lagi itu untuk yang konservatif. Buat kalian yang mungkin lebih cenderung agresif ya, mungkin masih di hold terus. Tapi lagi-lagi ya, sekarang dalam kondisi yang nggak terlalu bagus juga secara setup, jadi mungkin kalau lo mau TP di 50 boleh ya. Nah, jadi lagi-lagi untuk Atom ya ini sekarang dalam kondisi yang bisa dibilang cukup galau ya. Karena kemarin sebenarnya sempat tembus pada tanggal 7 Juli ya, close daily di atas $9. Tetapi kita bisa lihat volumenya terus melemah sehingga dia akhirnya jebol lagi ke bawah.
Nah, tapi di waktu bersamaan pun kita bisa lihat support di 50 masih cukup kuat juga. Jadi lagi-lagi galau. Ya, maka dari itu kalau galau jangan dipaksakan untuk buka posisi, ya. Nah, jadi sebelum Atom bisa reclaim dan mantul lagi di $9, menjadikan $9 ini sebagai support, kita jangan tambah dulu posisi spot, ya. Tapi apabila Atom sudah bisa menjadikan $9 sebagai daerah support, nah bisa pertimbangkan untuk akumulasi di situ, ya. So, untuk sekarang mungkin yang kalian bisa lakukan antara wait and see atau kalau kalian high risk ya, mungkin boleh saja kalau dia retest lagi $9, kalian nge-short di situ dengan lagi-lagi TP yang konservatif di M50. Buat yang lebih agresif ya bisa pertimbangkan di sekitar $7 lebih 32 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat dia di reject kurang lebih sama struktur juga. Ya, jadi sama seperti kasus Ethereum dan BTC. Untuk dia bisa kita lihat dia di reject oleh daerah 60 senan. Dan sekarang kita bisa lihat sedang menuju ke MA50. Maka dari itu, buat kalian kemarin yang nge-short di daerah sini, lagi-lagi, target TP-nya adalah MA50, yaitu buat yang konservatif tentunya. Buat kalian yang lebih agresif, bisa pertimbangkan di 46 sen di sini. Ya, jadi lagi-lagi gue ulangi, untuk kalian yang punya posisi short di daerah 60 sen di sini ya, bisa TP untuk konservatif di MA50, buat TP lebih agresif di 46 sen ya. Dan lagi-lagi untuk posisi short sebenarnya cukup baik ya secara volume karena kita bisa lihat volume terus menurun dan probability-nya akan lebih cenderung ke bawah. Tapi lagi-lagi kenapa gua desain ada dua, yang konservatif dan yang agresif karena otomatis yang lebih konservatif lebih gampang kena ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Kalau untuk spotnya, sayangnya untuk Matic dia lagi-lagi masih belum berhasil tembus 68 sen. Maka dari itu untuk spotnya lebih baik kita hold dulu aja, jangan kita paksakan tambah dulu. Kita bisa tambah lagi apabila dia sudah secara firm menjadikan 68 sen ini sebagai daerah support. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang BNB. Untuk BNB ini adalah masa-masa penentuan apakah dia akan lanjut lagi membuat satu higher low di EMA20. Ya, karena kita bisa lihat di sini pada basically tanggal ya Juli awal lah ya, kita bisa lihat di sini dia berhasil membuat satu higher low dan lagi-lagi membuat satu higher high. Itu adalah satu pertanda baik. Tetapi sayangnya secara overall market masih cenderung galau, maka ya kita harus lihat nih, pembuktiannya apakah 20 akan kuat menjadi support bagi BNB atau tidak. Nah untuk spotnya tentunya kita masih belum bisa harapkan karena masih belum tembus 263,6. Sebelum tembus di situ, lebih baik kita spot hold dulu untuk BNB. Ya. Kalau yang ingin nge-short BNB ada dua nih. Andaikan dia jebol 20, mungkin bisa pertimbangkan untuk nge-short. Nah, target TP-nya kalau kita di MA20 jebol, ya bisa pertimbangkan di sini, di daerah $215, ya. Tetapi, alternatively, andaikan dia terpantul di MA20, bisa pertimbangkan untuk nge-short kalau dia ke-reject oleh MA50 di sini. Nah, target TP-nya jadi ada dua. Yang pertama bisa di MA20, yang kedua bisa di sini, di 215-an. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dalam kondisi sekarang. Oke, dan Polkadot lagi-lagi mengunjungi daerah $6 lebih 68 sen. Ya, walaupun sedikit di atas ya, tepatnya tuh kemarin itu paling rendahnya atau bukan kemarin tadi ya, paling rendahnya itu di $6.70. Jadi technically speaking sedikit di atas, hanya beda 2 sen saja. Tapi ya overall balik lagi ke titik itu. Jadi untuk sekarang seperti yang gue bahas dari kemarin-kemarin, secara momentum, secara volume, DOT masih lemah ya dan cenderung bearish. Jadi buat kalian yang kemarin nge-short di 20, sekarang harusnya nyaris kena TP ya, dan kalau buat yang naikin sendiri harusnya kena TP ya. Jadi kurang lebih untuk Polkadot masih sama ya seperti kemarin. Jangan tambah dulu posisi spot ya. Untuk nge-shortnya masih sama di 20 dengan target TP di $6 lebih 68 sen ya. Dan untuk kita bisa akumulasi lagi spot apabila Polkadot sudah mulai bisa reclaim daerah $10.89 dan menjadikan daerah situ sebagai support. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana, dan untuk Solana kita bisa lihat bahwa dia kemarin technically speaking nggak jebol sih ya, dia cuma beda 3 sen, tetapi tipis. Ya, maka dari itu kita lihat pada hari ini closingnya seperti apa. Apabila dia lanjut lagi dan close di bawah D20, ya sudah siap-siap kemungkinan besar akan mengunjungi lagi daerah sini ya, $32 lebih 70 sen. Nah, jadi buat kalian yang punya posisi short kemarin harusnya sudah kena TP di sini ya. Tapi buat lu yang masih ngehold ya, masih ngehold posisi shortnya,
ya boleh dikasih SL plus lah ya. Andaikan sampai dia jebol lagi 20 dan close daily di atas 20, ya udah TP aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan untuk pertimbangan akumulasi secara spot mungkin bisa tetap dilakukan apabila dia kena di daerah $23 lebih 47 sen. Di mana itu adalah stasiun terakhir untuk Solana karena itu merupakan summer low bagi Solana di 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Solana. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.